Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic, channelnya Pipiholic Art Workshop. Nah, gelang pelintir seperti ini bagus bukan? Padahal simple banget dan mudah banget loh cara buatnya. Berikut akan saya tunjukkan prosesnya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama-tama saya siapkan dulu kawat tembaga berenamel ukuran 1 mm sebanyak 7 batang dan masing-masing panjangnya 30 cm. Nah, seperti yang saya tunjukkan ya. Kemudian, ke-7 kawat ini kita gabungkan jadi satu dan kita pelintir bersama-sama. Tapi bagian pinggirnya nanti kita jadikan kepala cincinnya ya. Melintirnya seperti yang saya tunjukkan. Dipelintir biasa saja, namun kita buat hasil pelintirannya nanti serapat mungkin. Fokus di bagian tengah ya. Nanti jadi bagian pinggir jangan terlalu rapat kita melintirnya. Yang penting yang bagian tengah sampai sekitar 5 cm dari pinggir itu pelintirannya cukup rapat. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, jadi diusahakan pelintirannya rata. Jika bisa lebih rapat lagi akan lebih bagus lagi. Sampai di sini saya masih manual ya, menggunakan tangan, tidak menggunakan alat apapun. Namun kalian bisa menggunakan alat bor jika diperlukan. Nah, selanjutnya kita bentuk menjadi base gelang. Jadi kalian ingin membuat gelang dengan diameter atau panjang lingkar berapa itu kalian ukur dulu. Kemudian di sini nanti batas paling ujung dari gelang yang kalian inginkan. Kita ambil satu kawat dan kita jadikan pembatas. Jadi yang kita lilit itu adalah bagian ujung. Nanti sisanya kita pakai untuk mengikat batunya dan sekaligus untuk merapatkan ujung. Oke, seperti yang saya tunjukkan ya. Lakukan untuk kedua sisinya. Jadi kali ini kita buat kedua sisinya adalah sama modelnya. Seperti ini. Dan jangan lupa siapkan dulu beads atau batu yang kita gunakan untuk mengisi bagian ujung. Di sini saya gunakan batu agat ukuran 6 mm. Sebelumnya saya ingatkan, jika kalian ingin tetap mengikuti video-video dari kami, silahkan subscribe. Dan kalian silahkan share apabila merasa informasi dan tutorial kami berguna dan bermanfaat. Dan kalian bisa bertanya melalui komen atau bisa lanjut untuk DM di Instagram. Nanti akan saya tunjukkan Instagram di bagian akhir. Oke, jadi bagian ujung kita lebar-lebarkan seperti yang saya tunjukkan di video. Kemudian kita isi dengan batu yang kita inginkan. Karena saya ingin bagian ujungnya ini mungil saja, maka saya gunakan batu agat ukuran 6 mm dengan warna pelangi ya, karena biar masuk semua warna. Seperti yang saya tunjukkan. Setelah semua ujung kawat terisi oleh beads yang kita kehendaki, kemudian sisa kawat yang ada tadi kita tekuk dan kita kembalikan lagi ke arah lilitan kawat yang kita buat tadi. Lakukan hal yang sama untuk ke-6 kawat yang lainnya. Jadi ke-6-6-nya kawatnya ditekuk ke bagian pangkal. Jadi yang sudah kita lilit di awal tadi sebagai penanda, itu semua kita kumpulkan lilit aja di sana. Apabila sekiranya sudah cukup tebal, dipotong saja. Jadi jangan ragu-ragu untuk memotong sehingga kalian bisa membuat bagian pangkal tadi tidak terlalu tebal ya. Karena jika terlalu banyak kawat menumpuk, karena ini adalah kawat ukuran 1 mm, kalau terlalu menumpuk hasilnya akan jelek juga. Jadi kita harus bisa mengatur
agar dia tidak terlalu menumpuk tapi cukup bisa tersembunyi dan cukup rapat. Dan perlu juga diperhatikan bagian kawat yang ditekuk tadi usahakan tidak terlalu nampak. Jadi dia harus dalam posisi keluar. Jangan kemudian kita posisikan ke samping sehingga ketika dilihat dari bagian atas itu nanti dia tidak akan rapi karena kawatnya menjulang kemana-mana. Jadi kawat ini sebisa mungkin kita sembunyikan ya, tapi masih boleh tampak. Karena tidak mungkin kita menyembunyikan 100%. Jadi kita tetap gunakan kawatnya sebagai aksen yang manis, tapi tidak terlalu merusak suasana dari kumpulan beads yang kita buat. Oke, selesai. Kita lanjut ke ujung satunya lagi ya. Kita lakukan sama persis seperti yang kita buat barusan. Celing. Nah, langsung jadi ya teman-teman. Nah, karena prosesnya sama persis maka tidak saya tunjukkan. Tapi kalian sudah tahu karena yang sebelumnya saya sudah tunjukkan secara detail. Nah, hasilnya cukup bagus. Dan dia sederhana, jadi bisa dipakai untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Namun dia cukup mewah untuk dikenakan di acara-acara khusus. Oke, sampai ketemu di tutorial Pipiaholic Art selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe, like, dan kalian bisa komen apabila memerlukan informasi lebih jauh. Dan sampai ketemu lagi.